Perlu kita hati-hati adalah bahwa kadang-kadang ada narasi-narasi yang saya kira kurang patut. Misalnya, kok cepat-cepat kebaktian secara offline. Jangan sampai ketika pemerintah sudah membuka keran untuk beribadah, justru orang mulai menjadi takut, menjadi gelisah, meskipun memang kita perlu waspada. Tetapi jangan membangun narasi-narasi seolah-olah pemerintah itu hanya mementingkan ekonomi, tidak mementingkan keselamatan. Saya kira itu sangat tidak tepat. Dan jangan sampai kemudian kita menjadi takut lalu kita menebar ketakutan. Kita laksanakan saja dengan tertib. Karena bukankah selama ini kita berdoa untuk kebaktian offline? Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo dalam acara Hack Show Semakin Berakal, Semakin Beriman. Ya, tidak seperti biasa, kali ini kita ditemani oleh kopi biru, kopi yang hits di Bandung. Tempatnya di depan Sudirman Street di Jalan Sudirman nomor 90 Bandung. Ya, kalau mau mencoba silakan ke sana, membeli mainan sambil menikmati kopi, saudara-saudara. Dan kali ini kita ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Galunggung Bandung. Silakan menyapa mereka Pak Daud, para pendengar kita di Spotify, di Hack Radio atau di YouTube channel kita di Hack TV channel. Silakan Pak Daud. Ya, saudara, rasanya cukup lama kita tidak bertemu ya. Dan saya berharap dalam pertemuan kali ini saudara sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah ini Pak Daud, kan kita kemarin sudah membahas tentang new normal, tapi itu kayaknya meluas. Dan kali ini kita akan bahas new normal lebih menjurus lagi, lebih sempit lagi. Dan saya memberi judul obrolan kita adalah Gereja Menuju New Normal. Oke ya Pak Daud ya. Dan yang mau saya tanyakan kali ini, yang pertama adalah gereja kita Pak Daud, Gereja Isa Almasih Galunggung Bandung, itu tanggal 14 Juni ini mulai membuka kebaktian yang dihadiri oleh jemaat. Kalau selama ini kita ibadah secara live streaming, kita membuka untuk jemaat hadir di situ. Itu dasarnya apa Pak Daud? Baik Pak Yunus. Jadi sebelum saya menjawab apa dasarnya, saya ingin flashback dulu untuk mengingat kisah bulan Maret lalu, ketika Presiden Jokowi menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan Gereja Isa Almasih Jemaat Galunggung taat. Karena itu dengan semua kelengkapan alat yang ada di gereja kita segera memulai kebaktian live streaming online pada waktu itu tanggal 22 Maret dan semua berjalan dengan baik hingga sekarang ini. Jadi instruksi Bapak Presiden kita ikuti. Dan sekarang ketika pemerintah telah membuka ruang untuk kebaktian secara offline langsung di dalam gereja, saya kira juga membuat kita bersyukur karena artinya pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah di gereja. Memang yang perlu kita hati-hati adalah bahwa kadang-kadang ada narasi-narasi yang saya kira kurang patut. Misalnya, kok cepat-cepat kebaktian secara offline? Sebenarnya tidak. Karena di Gereja Isa Almasih Galunggung ini ada tahapannya. Itu jelas mengikuti protokol dari pemerintah. Jadi ketika diizinkan untuk beribadah kembali dan dicontohkan oleh Bapak Presiden ketika sholat di masjid di Istana Negara, maka saya kira nggak ada persoalan. Dan karena itu Gereja Isa Almasih Galunggung juga dengan kesepakatan memulai kebaktian offline ini pada besok tanggal 14 Juni di hari Minggu itu. Nah, sekaligus saya ingin katakan bahwa jangan sampai ketika pemerintah sudah membuka keran untuk beribadah, justru orang mulai menjadi takut, menjadi gelisah, meskipun memang kita perlu waspada. Tetapi jangan membangun narasi-narasi seolah-olah pemerintah itu hanya mementingkan ekonomi, tidak mementingkan keselamatan. Saya kira itu sangat tidak tepat dan saya tidak sepakat. Karena pemerintah pun punya sistem sehingga membuat kita bisa beribadah dengan tentram dan itu akan diwujudkan dalam aturan-aturan yang sebentar saya akan sampaikan. Oleh karena itu kalau Pak Yunus bertanya kepada saya, pertanyaannya berkaitan dengan dasar hukumnya, saya harus sampaikan bahwa pertama tentu surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang bagaimana caranya orang beribadah secara offline di rumah ibadah masing-masing, tentu dengan konteks agama yang berbeda.
kemudian juga ada peraturan wali kota Bandung nomor 32 itu tentang PSBB proporsional. Yang dibuka pertama kali adalah peribadahan. Jadi di sini kita melihat ada sisi positifnya. Jadi wali kota mengizinkan tetapi secara proporsional. Peribadahan dulu lalu kemudian bisnis dan seterusnya. Lalu ada siaran pers dari Humas Setda tanggal 29 Mei. Itu bahkan mengatur sampai hal yang detail. Misalnya yang hadir dalam kebaktian adalah 30%. Nah, karena Gereja Isa Al-Masih ini bagian dari gereja secara menyeluruh di bawah naungan PGI, maka imbauan dari Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Umum PGI waktu itu, dia berkata bahwa ada dua hal yang harus dikerjakan oleh gereja. Pertama, bisa menunda dengan pertimbangan tertentu. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah secara offline tetapi juga dengan pertimbangan tertentu. Nah, tetapi ada yang lebih detail lagi yang saya ingin sampaikan kepada Pak Yunus dan kepada saudara sekalian, bahwa sebenarnya alasan kita mengadakan kebaktian ini juga karena hasil pertemuan kami dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini tingkat kecamatan Lengkong. Jadi pagi-pagi saya datang bertemu dengan mereka, lalu kemudian mereka datang untuk memeriksa kelengkapan kita dan mengadakan simulasi dan memperbolehkan. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi saya kira itu semua adalah cara Tuhan. Dan jangan sampai kemudian kita menjadi takut lalu kita menebar ketakutan. Kita laksanakan saja dengan tertib. Karena bukankah selama ini kita berdoa untuk kebaktian offline. Dan saya pernah katakan dalam pertemuan pertama, memang kebaktian secara online itu dia tidak pernah bisa menggantikan kebaktian dalam arti ragawi, tidak bisa. Karena itu idealnya memang ragawi, dan ketika diberikan kesempatan gunakan dengan baik, taat aturan. Itu prinsipnya Pak Yunus. Iya. Kemudian ini Pak, soal kebaktian yang boleh ini, berapa jemaat yang boleh hadir dan siapa saja yang boleh hadir gitu Pak? Ya, saya kira ini makin menukik ya Pak Yunus ya. Yang pasti saya harus sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran atau bahkan peraturan wali kota nomor 32 itu tahun 2020 soal PSBB proporsional, siapa yang hadir, itu sebenarnya peraturan pemerintah adalah 30% dari total jemaat. Itu dia bisa menghadiri kebaktian. Jadi memang jumlahnya tidak banyak tentunya, 30%. Supaya pengawasannya melekat. Jadi pengawasannya lebih terukur, jadi 30%. Tetapi juga dengan syarat Pak Yunus, bukan hanya sekedar 30%. Tetapi juga ada aturan. Jadi baik itu dari Kementerian Agama, kemudian dari gugus tugas, dari peraturan wali kota, itu ada aturan angka-angkanya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mendapat semacam cara-cara mengadakan kebaktian di gereja dari aspek kesehatan yang dikeluarkan oleh Dr. Teguh. Dia spesialis paru yang ada di Bandung ya, di Rumah Sakit Immanuel. Dan saya yakin Pak Dr. Teguh ini orang beriman. Dia berkata boleh tetapi dengan aturan-aturan yang dia buat. Nah, di gereja kita memang mengcombine semuanya itu. Tetapi kalau Pak Yunus berkata berapa orang yang hadir, ya tentu saya katakan tadi 30. Siapa saja 30% maksud saya. Siapa saja? Pertama adalah tentu usia produktif. Usianya 12 tahun ke atas. Jadi 12 tahun ke bawah tidak boleh. Sebab kalau ada yang lolos, tentu gereja akan kena sanksi. Karena anak-anak itu ternyata juga rentan. Jadi anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh. Di atas 12 tahun iya. Nah, untuk kasus lansia, khusus mereka yang rentan dengan sakit, entah itu jantung, paru-paru, ginjal dan seterusnya, itu memang dilarang. Sedangkan yang sehat bagi saya nggak ada persoalan. Tapi lebih dari itu tentu saya juga mengizinkan ada pertimbangan hati nurani. Karena ada orang-orang tertentu yang merasa belum siap dan tidak apa-apa. Karena itu gereja juga selalu menyediakan kebaktian online. Jadi jalannya bersama. Kalau dari aspek Alkitab itu selalu dikatakan begini. Kebaktian ragawi itu penting karena itu ideal, puncaknya ada pertemuan. Tapi kebaktian secara spiritual dalam arti rohani itu juga tidak kalah menarik. Itu juga penting. Tapi yang pasti bahwa semua itu dalam rangka untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi prinsipnya adalah 30% orang-orang yang sehat dan di atas 12 tahun. Kira-kira begitu Pak Yunus. Nah ini Pak Daud, ini kan nggak persoalan mudah. Apa yang gereja sudah persiapkan untuk menghadapi ibadah di era new normal ini?
apa sih persiapannya gereja? Sudah siapkah atau sudah mantapkah gitu Pak Daud? Ya, saya harus terbuka dengan jujur kepada Pak Yunus dan juga tentu kepada pemirsa sekalian bahwa sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda kegiatan ibadah yang berjalan di gereja selama ini, khususnya di Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Karena memang kita ada tiap minggu itu ada kebaktian online dipandu dari pusat, sehingga kebaktian berjalan seperti biasa dengan protokol yang memang sudah kita ikuti. Nah, jadi di situ adalah cara gereja supaya membuat jemaat itu tidak mengalami shock. Sebab kalau dia mengalami shock, kasihan jemaat. Dan itu akan berdampak kemana-mana. Orang tidak lagi kemudian percaya, wah ngapain lagi pertemuan di gereja. Cukup kita dengan online, padahal aspek online itu ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya kita cenderung menonton. Nah, itu sisi lemahnya. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Saya ingin katakan kepada Pak Yunus, mungkin Pak Yunus paling tahu. Karena waktu itu protokol-protokol yang dikeluarkan selalu ada di Pak Yunus. Jadi protokol kita itu keluar sejak tanggal 22 Maret. Itu hampir tiap minggu itu berkala, itu adalah bentuk edukasi kita dan sosialisasi. Bahkan kita punya pokok doa, 12 pokok doa yang kita kerjakan. Jadi sekarang kalau orang berkata kita doa dulu, kita sudah berdoa sekian lama. Kita sudah mengadakan edukasi kepada jemaat sehingga mereka tidak takut. Nah, jadi poin pertama yang saya ingin katakan adalah bahwa persiapan kita tentu dengan protokol. Protokol itu berdasarkan protokol kesehatan pemerintah. Yang kedua adalah Gereja Isa Al-Masih Galunggung ini memang membanggakan, harus diakui bahwa dia memiliki fasilitas dan kelengkapan protokol dan peribadahan. Gereja kita memang bukan gereja yang besar, tapi coba Pak Yunus, hasil riset yang terbaru yang menggunakan kebaktian live streaming online itu di gereja di seluruh Indonesia, hasil survei itu ternyata hanya 30%. Jadi yang 70% itu kan recording, dia rekaman. Kita tidak, berarti puji Tuhan kita punya alat yang baik dan kita punya tenaga. Sehingga kalau kebaktian online pun gak ada masalah. Tapi kalau kita kebaktian offline, itu artinya bahwa kita harus menyediakan fasilitas sesuai dengan peraturan pemerintah. Khususnya hasil pertemuan kita dengan gugus tugas penanganan COVID-19 ini di tingkat kecamatan, baik pertemuan dengan saya maupun ketika mereka datang berkunjung dengan Pak Yunus dan kawan-kawan pada waktu itu. Mereka memeriksa fasilitas kita ada tidak, misalnya wastafel, ada berapa tempat untuk cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat untuk hand sanitizer. Itu kan kita sudah siapkan dengan lengkap. Lalu ada stiker ini untuk menunjukkan dia masuk lewat pintu gerbang utama, tidak boleh pintu yang lain. Di mana dia hand sanitizer, di mana dia menggunakan cuci tangan, di mana dia menggunakan termogan seperti ditembak di kepala untuk mengukur suhu. Dan kita punya dokter spesialis yang akan membantu kita ketika suhunya 37,2 sudah kita ungsikan dulu, atau bisa saja kita minta dia pulang. Jadi memang yang datang itu adalah orang yang sehat. Itu kelengkapan kita. Jarak duduk 1 meter itu kiri kanan dan belakang itu diatur Pak Yunus. Kita bisa buktikan semua. Lalu penggunaan lift kita kan bisa 6 orang, 7 orang. Tapi menurut gugus tugas tidak boleh hanya 3 orang. Itu kita gunakan. Lalu setiap jemaat wajib menggunakan masker. Tidak boleh tidak. Mungkin saja pertemuan pertama ada yang belum paham, bisa saja gereja sediakan dan saya yakin tidak ada masalah. Tapi berikutnya tidak boleh. Lalu kita akan disinfeksi ruangan kebaktian itu. Jadi karena kebaktian kita berdekatan jaraknya, jadi 7:30 pagi, nanti lanjut 9:30 karena kita tidak mau adakan sore. Pertama memang jumlah jemaat yang terbatas, yang kedua untuk menghindari orang masuk keluar ke gereja. Nah, itu akan didisinfeksi secara berkala. Jadi semprot sebelumnya dan sesudah. Dan kita terus sosialisasi pada jemaat lewat acara podcast, lewat acara kebaktian. Lalu tim gugus tugas itu sudah memeriksa tempat kita. Lalu yang bagi saya yang cukup menjadi prioritas adalah pola ibadah Pak Yunus. Jadi pola ibadah itu kita mengikuti instruksi dari Menteri Agama, ikuti instruksi dari PGI dan tentu juga dari gugus tugas bahwa ibadah dipersingkat. Kita biasa ibadahnya 2 jam Pak Yunus. Sekarang jadi 1 jam. Jadi 1 jam itu intinya saja. Jadi ada votum,
lalu ada nats pembimbing, ada doa pengakuan dosa pengudusan, puji-pujian, firman, memberi persembahan dan mendapatkan berkat rasuli. Singkat tapi berbobot, dan itu kita sudah kerjakan sekian lama sehingga jemaat tidak akan bingung untuk itu. Dan jemaat setelah itu pulang, tidak boleh ada di tempat untuk berkumpul, setelah ibadah langsung pulang. Begitu. Jadi kita sudah siap Pak Yunus semuanya. Oke Pak Daud, ini yang terakhir ini. Ini bicara soal, kan memang tadi kita ngobrol ada kadang narasi-narasi yang membuat orang takut atau membuat orang bingung. Terakhir ini pesan Pak Daud bagi jemaat yang mungkin masih bingung dengan banyak perubahan yang ada di era new normal ini tentang peribadahan kita. Bagaimana Pak Daud pesan kepada mereka? Ya, saya ingin sampaikan kepada jemaat bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak normal. Ini sebuah kenormalan yang disebut dengan normal yang baru. Tetapi sesungguhnya hakikat kehidupan kita memang begitu. Harus menjaga kesehatan. Selama ini memang cenderung orang Indonesia, bahkan mungkin ya, supaya saya tidak dianggap salah, bahwa kadang-kadang warga gereja juga menganggap biasa saja. Jadi ngomong sampai maaf mungkin droplets ya, kemudian kita jarang cuci tangan, dan tapi lebih dari itu, dengan peristiwa ini mengubah cara menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan ingin menguji kita menyembah bukan sekedar sebuah ritual, tapi keluar meluap dari hati. Kalau meluap dari hati, sebenarnya ketika dia ibadah online pun gak ada masalah. Pun kebaktian offline pun tentu gak ada masalah. Makanya tadi saya singgung ke Pak Yunus, saya katakan bahwa ibadah ragawi itu memang puncaknya. Ya, karena kita memang harus bertemu satu dengan yang lain. Tapi dalam masa pandemi ini tentu kan tidak boleh. Tapi ketika sudah ada ruang untuk itu, maka diperbolehkan. Tetapi juga ada yang ideal bagi saya, itu ibadah secara spiritual, dan dua-dua itu akan dikerjakan. Saya sudah berdiskusi dengan tim, dengan Pak Ucup, Pak Gilbert dan Pak Ray, sudah berdiskusi dengan mereka untuk ini dipertahankan dengan cara berkualitas. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan majelis bidang ya, kita majelis bidang ibadah dan rohaniwan bidang ibadah, Pak Cecep Haruman dan Ibu Pendeta Tri, mereka sangat setuju. Pola yang kita terapkan selama ini sebenarnya sudah bagus. Nah, kalau sekarang misalnya kebaktiannya spiritual ya, itu seperti orang pacar itu LDR ya, long distance relation ya. Jadi jarak jauh seolah-olah Tuhan jauh, tapi enggak, karena gereja bukan berbicara tempat, gereja itu berbicara hati. Ini prinsipnya dulu. Jadi kalau toh kita kebaktian online, jemaat tidak boleh merasa kemudian kecewa, tapi kalau kita sudah kebaktian offline pun, mari kita dengan semangat. Karena di dalam Alkitab, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya, dosen sistematika di STT Jakarta. Dia menggunakan konsep skema ibadah. Jadi skema ibadah itu adalah dia menggunakan istilah kata basis dan anabasis. Artinya bahwa Allah turun dan kita menyembah. Itu dia kutip dalam Roma pasal 12 ayat 1. Maksudnya begini, Allah turun, dia bisa turun di mana saja, dia bisa bekerja di mana saja. Kita juga bisa menyembah. Nah, ketika Tuhan izinkan kita menyembah di gereja, maka kita harus menyembah juga dengan benar. Makanya dalam kitab Roma itu salah satu istilah yang dipakai itu logikan. Berarti peribadahan menyembah kita itu tidak boleh membuang logika. Semua harus tertib, teratur. Saya lihat pendeta kita dan majelis kita itu membuat aturan waktu dan semua pelayan tertib. Nah, saya lanjut lagi. Pak Pendeta Yowas ini berkata ada dua istilah yang memang paling umum sekarang ini. Dia menggunakan istilah reshaping dan reopening. Reshaping itu artinya bahwa kita nggak mungkin lagi seperti dulu. Jadi kebaktian yang biasa mungkin sekian lama dengan orang duduk suka-suka sudah tidak mungkin. Reshaping, kita harus membelok arah. Nah, itu sistemnya itu kita buat, dan ternyata Gia Galunggung sudah membuat. Gitu. Nah, kalau reopening artinya bahwa sekarang kita membuka, kita ingin seperti yang lalu, tapi kan ternyata tidak bisa. Semuanya harus berubah. Jadi kalau saya katakan jemaat Galunggung untuk posisi sekarang jangan bingung. Kalau jemaat masih tetap rindu untuk beribadah secara online, tidak apa-apa, apalagi dengan pertimbangan kesehatan, saya mendukung. Tetapi kalau Bapak Ibu sehat, datang dengan tertib. Ya, datang dengan tertib, mengikuti dengan percaya bahwa Tuhan juga menjaga dan melindungi kita dengan protokol. Makanya betul saya ingat seorang jemaat yang selalu berkata kepada saya belajar tertib untuk semua hal. Saya tidak pernah memikirkan ketakutan untuk apapun, asal saya sudah tertib. Itu prinsipnya.
Jadi sekarang ini ruangan ini adalah kesempatan ruangan untuk sosialisasi supaya jemaat bisa menikmati, jangan bingung bahwa pertimbangan kita itu sudah ada dasar hukumnya dan kita tidak sembrono, kita mengerjakan dengan baik dan tertib, dan saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menjaga dan melindungi kita dengan kita juga menjaga diri untuk tetap waspada. Gitu Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Daud untuk obrolan yang singkat dan telah banyak membuka untuk pencerahan kita dan menambah pengetahuan kita Pak Daud. Nah, sambil kita nanti menyimpulkan obrolan ini, kita mau mendengar persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Brena yang akan diiringi Saudari Caca, sebuah pujian yang diciptakan oleh Bapak Gembala Pendeta Daud Adu. Silahkan. Ya Tuhan, kami datang padamu, membawa seluruh korban syukur, dengan hati yang bersih, dengan hati yang rela memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tak dapat kami hitung. Terima kasih Yesus, ajar kami selalu bersyukur untuk segalanya. Ya Tuhan, kami datang padamu, membawa seluruh korban syukur, dengan hati yang bersih, dengan hati yang rela memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tak dapat kami hitung. Terima kasih Yesus, ajar kami selalu bersyukur untuk segalanya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tak dapat kami hitung. Terima kasih Yesus, ajar kami selalu bersyukur untuk segalanya. Untuk segalanya. Untuk segalanya. Untuk segalanya. Ya, sungguh pujian yang memberkati. Terima kasih Brena, terima kasih Caca, terima kasih Gilbert, terima kasih Faro. Tuhan memberkati. Ya, saya akan menyimpulkan obrolan kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah Gereja Isa Almasih Jemaat Galunggung siap mengadakan kebaktian secara offline maupun secara online dengan protokol yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masa new normal ini. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita,
Maka seperti biasa Bapak Gembala Pendeta Daud Adu akan berdoa bagi kita semua. Silakan Pak Daud. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa besok Tuhan memberikan kesempatan kepada gereja kami untuk memulai kebaktian secara offline. Sekian lama kami berdoa bahkan menangis, Tuhan kapan kami dapat bertemu kembali dalam gereja. Dan ternyata Tuhan menjawab doa kami melalui peraturan pemerintah, seruan dari pemerintah. Kami akhirnya bisa mengadakan kebaktian secara offline besok. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun supaya kebaktian besok berjalan dengan baik. Kini hamba berdoa untuk pemerintah yang telah mengizinkan, baik pemerintah pusat sampai ke daerah, bahkan secara khusus untuk kota dan kecamatan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan ajar kami untuk bertanggung jawab dengan kebaktian yang sehat, sehingga kami terhindar dari virus-virus corona atau virus apapun yang ingin mengganggu kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa memberkati jemaat, proteksi mereka, lindungi mereka. Haleluya. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan besok kami ibadah, kami akan beribadah di gereja dengan sukacita. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang masih harus kebaktian secara online. Tuhan juga berikan sukacita sehingga pada waktu yang akan datang mereka bisa bergabung dengan kami dengan sebuah keberanian bahwa Tuhan Engkau maha baik. Amen. Engkau yang akan menjaga dan menyertai kami. Kini hamba berdoa secara khusus untuk majelis bidang ibadah dan rohaniwan bidang ibadah dan semua bagian perlengkapan yang menyediakan alat-alat kelengkapan untuk ibadah secara offline besok. Tuhan memberkati mereka, semua perangkat protokol, semua peralatan yang disiapkan, biarlah juga membuat kami taat untuk mengikutinya, sehingga kami waktu beribadah, kami tetap beribadah dengan tenang. Kami tidak akan menebarkan narasi-narasi ketakutan, tapi kami menebarkan narasi pemberani. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami. Lindungi gerejamu. Kami berdoa dan memberkati gereja-gereja yang lain yang belum bisa untuk beribadah secara offline. Tuhan berkati mereka sesuai dengan aturan pemerintah mereka yang di masing-masing tempat. Kami berdoa bagi gereja Isa Al-Masih dan gereja lain yang sudah bisa membuka ibadah di gedung gereja secara offline. Tuhan juga memberkati secara khusus di gereja-gereja Isa Al-Masih. Akhirnya kami sungguh percaya Tuhan, pada siang hari ini Engkau akan memberkati kami semua. Haleluya. Untuk semua kesiapan kami dalam beribadah besok. Berdoa Tuhan untuk semua kru, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan segala kelimpahan-Mu. Semua pengisi acara Tuhan memberkati semua kegiatan gereja kami, baik itu kegiatan-kegiatan doa sapaan dari pendeta untuk jemaat, baik itu kebaktian doa Jumat, kebaktian anak-anak, kebaktian umum, ada acara podcast, ada gerakan doa Sabtu malam dan berbagai macam kegiatan di gereja kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami terus berdoa bagi jemaat kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan sehingga mereka pulih. Mereka yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan bisnis, Tuhan sendiri angkat dan pulihkan. Tak lupa kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk para dokter, untuk para perawat. Semua alat yang dipakai untuk proses kesembuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa tim dari gugus tugas penanganan COVID ini, biar mereka dapat bekerja dengan baik. Dan kami yakin di masa new normal ini ada kebangkitan rohani, pemulihan ekonomi yang terjadi, dan bahkan hidup kami makin sehat karena kami percaya dan bersandar pada-Mu. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Hike Lover, sampai di sini obrolan kita dalam Hike Show, semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis komentar di channel YouTube ini, atau bisa hubungi kami lewat WA di nomor 0813 2131 4688. Syukur pada Allah. Deo Gracias.